Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Ainanur, NPM 1042205 dari kelas A22 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 15, yaitu System Development Life Cycle. Sistem informasi akuntansi pada saat ini sangat tergantung dari telekomunikasi, yaitu pengolahan data secara online. Artinya, telekomunikasi sangat penting dalam pengembangan sebuah sistem informasi dan dalam sebuah bisnis. Contohnya seperti internet, intranet, extranet, dan bisnis secara elektronik atau e-bisnis atau e-commerce. Metode System Development Life Cycle. Pada pengembangan sistem informasi, kita mengenal adanya siklus pengembangan sistem informasi atau life cycle. Namun, banyak profesional sistem informasi mengatakan bahwa sistem informasi ini sudah tidak dapat digunakan lagi, sehingga perlu adanya metode-metode lain sebagai alternatif dalam pengembangan sistem. Tapi ada juga yang berpendapat metode ini masih diperlukan, hanya memerlukan penambahan teknik dan metode untuk mengisi kekurangan dari metode SDLC tersebut. SDLC merupakan metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali berkembang. SDLC merupakan metode pengembangan sistem informasi yang pertama kali digunakan. Oleh karena itu, SDLC disebut sebagai metode pengembangan sistem tradisional. Metode SDLC sering kali digunakan untuk memecahkan masalah yang langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi, yaitu tahapnya ada tahap ini menentukan ruang lingkup proyek bagi semua pemakai sistem informasi dari semua tingkat pertanggungjawaban, meneliti masalah berbagai kemungkinan adanya kendala dari segi teknik dan bisnis, menentukan sasaran proyek, dan menentukan solusi yang mungkin diterapkan. Hasil survei berupa laporan kelayakan berisi temuan-temuan rekomendasi, pertimbangan biaya, dan manfaat. 2. Mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang berjalan. Tahapan ini mempelajari sistem informasi yang sedang berjalan sangat berguna untuk mengetahui sebab akibat yang ditimbulkan oleh masalah, kesempatan, dan pengarahan yang terjadi. Jadi, menganalisis ketiga unsur tersebut maka mempelajari sistem informasi yang sedang berjalan sangat diperlukan. Output tahapan ini adalah laporan yang mengungkapkan adanya berbagai permasalahan atau problem statement. 3. Menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Hal terpenting dalam sebuah sistem informasi adalah sebelum sistem informasi tersebut dibuat harus terlebih dahulu detail sistem informasi yang harus persetujuan dari pemakaian sistem informasi. Akibatnya sering menimbulkan keluhan-keluhan dari para pemakai sistem informasi yang disebut analisis sistem tidak dapat dipergunakan dan tidak sesuai dengan permintaan. Laporan yang dihasilkan adalah laporan permintaan dari pemakai sistem informasi yang dijadikan dasar untuk pembuatan keputusan. Kemudian yang keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. Mengembangkan sistem informasi dilakukan berdasarkan keinginan pemakai sistem. Para pemakai sistem membantu analis sistem dalam menentukan bagaimana baiknya sistem informasi berbasis komputer harus dibuat dan dioperasikan agar sesuai dengan kebutuhan pemakai. Analis yang baik sebelum memberikan alternatif pemecah masalah akan mempertimbangkan permintaan, analisis permintaan, dan menawarkan pemecahan masalah berdasarkan hasil analisisnya. 5. Menentukan perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Setelah proposal diajukan dan disetujui, maka akan menentukan hardware dan software yang akan digunakan dan bagaimana cara mendapatkannya. 6. Merancang sistem informasi baru. Memahami bagaimana menerjemahkan keinginan pemakai sistem informasi ke dalam komputer, memulai kegiatan merancang sistem informasi baru. Perancangan sistem baru umumnya meliputi output, input, file-file database, bahasa yang digunakan, metode dan prosedur, serta pengendalian intern. 7. Membangun sistem informasi baru. Tahapan ini dilakukan oleh programmer dan analis sistem. Pada tahap ini lebih memberikan pengarahan, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Hasil penyusunan sistem informasi adalah sebuah software komputer yang siap digunakan sesuai dengan kebutuhan user, kemudian memperkenalkan paket sistem informasi untuk dioperasikan. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu tugas yang kompleks dan rumit serta membutuhkan banyak sumber daya baik manusia maupun alat dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya.
Ada tahapan utama dalam siklus pengembangan sistem antara lain yang pertama tahap perencanaan, yaitu studi kelayakan, diagram arus logis, kamus-kamus data, spesifikasi pemakai, perencanaan konseptual. Kemudian yang kedua ada tahap perancangan, yaitu laporan ke perancangan sistem, rancangan atau desain bagian arus dan tabel keputusan, deskripsi dari rancangan program, rancangan prosedur-prosedur operasi, rancangan untuk menjalankan manual. Kemudian yang ketiga ada tahap implementasi, yaitu perencanaan, perubahan atau pengembangan sistem, perencanaan pengujian sistem, dan jadwal operasi dan perawatan. Teknologi dan praktik-praktik pengembangan sistem. 1. Pengendalian produktivitas analis pemrogram, adanya komunikasi antara analisis pemrograman dengan pemakai. Kedua, pemrogram terstruktur, standar rancangan, gaya pemrograman, rancangan memadai. Ketiga, computer aided software engineering atau CASE, program yang menggunakan teknologi perangkat lunak. Keempat, prototyping, mendukung tampilan layar monitor. Yang kelima, teknik berorientasi objek, menjadikan perangkat lunak lebih mudah diciptakan, lebih sederhana, dan lebih layak. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan sistem sebagai berikut. 1. Pembangunan perangkat lunak aplikasi. Yang kedua, pembangunan basis data, tempat utama untuk menyimpan arsip-arsip. Kemudian yang ketiga, penentuan konfigurasi sistem, pengadaan, pemasangan, dan instalasi perangkat keras. Keempat, pembuatan prosedur, aturan, dan petunjuk aturan pemakaian. Dan yang kelima, penentuan, pengadaan, dan pelatihan personal pelaksana. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.